Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya Fitriana Ayu, pagi hari ini kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, terutama Anda yang sedang dalam perjalanan. Apakah ada kawan atau sendirian kira-kira? Kalaupun ada kawan, siapa teman Anda? Atau hanya suara Surabaya? Nah, ini juga menjadi topik kita pada pagi hari ini kawan. Siapa ya kira-kira teman ideal selama kita perjalanan begitu? Apakah di jalan itu memang harus perlu kawan? Dan kawan yang tepat itu siapa? Nah, seperti apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita perdalam pagi hari ini kawan bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat semuanya. Ada kawan juga Kak Ustadz ini tadi perjalanan ke sini Ustadz. Nah, ini yang perlu dijawab. Lah iya, kok ya ini ya Ustadz ya, simple tapi ning nyeleneh perlu kita pahami gitu ya Ustadz ya. Kan otomatis orang itu kalau kawan dalam perjalanan itu pasti bentuknya itu adalah sosok seseorang begitu ya Ustadz ya. Tapi kalau dalam ajaran agama kita itu seperti apa sih Ustadz kawan yang sebenarnya dalam perjalanan ini pun juga perjalanan yang seperti apa Ustadz? Apakah dari rumah ke Suara Surabaya, dari rumah ke kantor atau yang mana nanti ini? Ya kemana gitu Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Bersyukur Mbak Ayu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang sehat di Surabaya dan kawan-kawan juga insya Allah ya, kita menikmati hawa yang sejuk, yang bersih, dan lebih menikmati lagi adalah hati kita ini. Masya Allah. Ini mahal ini Mbak Iya. Iya betul Ustaz. Nah, ya memang apakah atau siapakah kawan kita yang paling ideal dalam perjalanan? Ya ini perjalanan itu ada perjalanan ke akhirat, ada perjalanan ke tempat tugas kita masing-masing, ada juga perjalanan menuju radio Suara Surabaya. Nah, ya itu juga perjalanan Mbak Ayu. Ya ini bisa kita bicarakan beberapa titik. Satu, titik juga nggak apa-apa ya, nanti kita bisa sambung lagi. Jadi sekarang kalau kita bicara perjalanan di dunia ini dan kita spesifik lagi perjalanan menuju tempat kerja kita atau ketika kita sedang bekerja yang memerlukan perjalanan darat atau perjalanan tol atau apa. Pertanyaannya, apakah memang kita butuh kawan? Lalu kawan atau teman itu yang kayak apa? Jawabannya harus kita butuh, dan kawan kita itu adalah kawan yang ideal. Nah, ini yang sangat penting kawan ya. Kita di dalam perjalanan itu biasanya justru sering menghadapi permasalahan di jalan. Lalu sebelah kiri kita pengendara, sebelah kanan kita, depan, belakang sama-sama pengendara. Apakah mereka itu kawan ataukah kompetitor kita atau musuh kita? Ini yang wajib dijawab oleh kita. Kalau kita lihat gelagatnya ya, gelagat kita di jalan, ya mudah-mudahan ini tidak benar, atau mungkin adalah satu dua, tapi kita anggap bahkan tidak setiap saat.
Yang melihat orang sesama pengendara itu seperti bukan kawannya, tapi mereka adalah kompetitor kita. Saya mengamati misalnya di suatu ruas jalan kawan, sudah jelas-jelas bahwa garis yang boleh dilalui itu yang paling gampang di bahu jalan itu loh Mbak, gambarannya. Sudah ada toh garisnya itu. Itu bisa dipenuhi sampai di luarnya garis. Jadi berebut sedemikian rupa antar pengguna jalan satu dengan yang lain, seakan-akan kita ini sedang bertanding. Lah kalau sudah begini, mana kawan kita? Bahkan di perjalanan itu kita butuh kawan yang ideal, itu adalah orang yang justru bisa membentuk karakter kita yang baik. Ada orang, Mbak Ayu, yang hatinya itu menjadi keras. Loh kok bisa keras? Karena dia setiap hari itu mengalami atau memiliki kawan di jalan yang juga keras wataknya itu. Jadi dia sudah menempati suatu titik, tapi direbut tempat itu oleh kawannya. Karena dia ingin segera sampai di tempat kerjanya, sehingga berebut. Misalnya ada kereta api, sudah jelas-jelas palangnya itu loh Mbak, sudah melintang di tengah jalan. Itu ya bisa dibuka ternyata. Tidak hanya itu, separuh badan kendaraan ini bahkan sudah menjorok, ya, melampaui palang yang melintang itu. Itu begitu ada kawan maju segitu, ditiru yang lain. Ini yang saya maksud, kita itu bisa dibentuk karakter kita menjadi tidak baik oleh siapa? Oleh kawan kita sesama pengendara. Tapi kita juga melihat di jalan itu ada orang yang bisa membentuk kita karakternya menjadi baik, sopan, penyayang, santun kepada sesama pengendara. Nah, ya alhamdulillah Mbak Ayu. Terkadang kita itu melihat orang sopan sekali di jalan itu. Kita dikasih isyarat untuk mendahului dirinya. Loh, itu hati itu terus terbuka. Loh, kok bagus sekali orang ini. Akhirnya orang ini itu membalas. Membalas dengan anggukan atau apa begitu biasanya. Iya, atau bahkan lebih dari itu. Kita disuruh mendahului atau duluan. Tapi karena kita ini dibaikin oleh dia, justru kita membalas. Agar engkau duluan saja dengan tangan kita. Jadi apa artinya? Ketika kawan kita itu baik, ketika tetangga kita itu baik, ketika pengendara di sekeliling kita itu baik, ternyata kita menjadi baik juga. Sebaliknya, ketika kawan kita di sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu nyerotong ku apa Mbak Ayu? Memotong Yes, apa ya? pokoknya rebutan ya, rebutan. Seakan-akan kita itu mau didorong kendaraannya. Yang namanya jarak itu tidak ada 1 senti bahkan. Ya, kalau mau antri stopan dan lain-lain. Jadi lingkungan kawan kita di jalan itulah yang bisa juga mempengaruhi cara berpikir kita. Akhirnya karakter kita ini menjadi keras ya. Tidak penyayang gitu loh kepada sesama kita ini. Kita pokoknya maunya menang sendiri. Itu pertanyaannya, apakah kita perlu punya kawan di perjalanan itu? Jawabannya kita pasti butuh kawan. Kalau kita tidak berkawan dengan sesama pengendara, maka kita menjadi musuh satu sama yang lain. Wis gak ngurus aku, sing penting aku menang, sing penting aku segera sampai di tempat kerjaku. Akhirnya egoismenya itu timbul. Karena kita egois, maka sebelah kiri, sebelah kanan juga egois. Aku juga ngurus awakmu, yang penting aku bisa di depan sendiri gitu. Tak ada tangan itu memberikan isyarat silakan duluan. Tak ada tangan itu memberikan isyarat meminta maaf dan lain-lain. Nah inilah kawan, kita perlu
selain butuh kawan yang baik, yang ideal, yang bisa justru mencetak hati kita itu menjadi orang yang senang, membuat orang berkendara di Surabaya itu senang, itu mahal harganya. Tidak gampang, Mbak Ayu. Tidak gampang kita berbesar hati di tengah-tengah jalan yang macet, ya. Sudah diumumkan oleh Radio Suara Surabaya, di Jalan X itu macet, silakan mengantisipasi. Ya, terdengar di telinga. Tapi begitu sampai di tempatnya, telinga ini tidak kompromi dengan hatinya. Akhirnya ya macam-macam. Ada yang sampai mengeluarkan redaksi, ada yang tidak meredaksikan apapun di dalam lesannya itu, tapi tangannya yang bicara, tapi matanya yang bicara, tapi kakinya yang bicara, bikin usil, bikin menang sendiri. Ini yang jadi persoalan. Maka kawan, sekali lagi dalam perjalanan ini kita tetap membutuhkan kawan. Jangan sampai satu pengendara dengan yang lain itu berebut, menjadi permusuhan, ya. Akhirnya kerasnya si A mempengaruhi si B juga melawan dengan kekerasan, harus menang di perjalanan itu. Kalau sudah demikian, maka jadinya kita ini orang yang keras, ya, keras kepala, keras pikirannya, keras cara mengendara, ya, tidak bersahabat sama sekali. Akhirnya jiwa kita ini panas, hati kita ini panas. Bayangkan kalau itu kemudian kita datang di kantor, bleng begitu. Ya apa Mbak kira-kira Mbak? Oh, mau langsung kan Ustaz ya. AC itu Ya sampai nomor 0 kan. Allah. Enggak ngefek sama sekali, wong yang panas itu bukan hawanya kok. Iya. Hatinya yang panas. Ya, apalagi memang hawanya panas, Masya Allah. ditambah hatinya panas. Ya Allah, bagaimana kita bisa bekerja baik? Anda yang jadi orang yang disuruh, kawan, ya bukan jadi top leadernya, ya. Bukan jadi komandonya. Wah, tambah repot lagi. Iya. Begitu datang kok ya ketepatan. Ada instruksi, ya, kita harus melakukan apa dan dalam waktu yang terbatas. Kira-kira hati kita bagaimana? Tadi di jalan tidak ketemu kawan, yang ada di jalan itu ketemu musuh, seperti begitu. Musuh itu akan terbawa dalam hati dan mempengaruhi cara kerja kita di tempat kita masing-masing. Maka kawan, apakah kita dalam perjalanan butuh kawan? Jawabannya butuh. Kawan yang kayak apa? Kawan yang ideal. Kawan yang ideal yang bagaimana? Yaitu kawan yang bisa membantu kita untuk menjadikan kita sebagai seorang yang baik kepada siapapun. Masya Allah. Kalau kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Ayu, Allah banyak sekali mengingatkan kepada kita. Ya, contohnya ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ternyata Allah itu sudah mentakdir setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Suci batinnya, suci pikirannya, bahkan suci siapa yang dipertuan oleh Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah berjanji sebelum dilahirkan itu, ya Allah, saya bersaksi, ya, bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi dia suci kalau lahir itu. Nah, begitu sucinya si bayi, si manusia yang lahir itu ternyata bisa berubah, Mbak Ayu, menjadi orang yang ya tidak tahu bahasa kawan-kawannya, orang yang tidak baik, orang yang menangan, orang yang egoismenya tinggi, orang yang pemarah, orang yang suka menguasai kawannya dan lain-lain. Terserahlah mau bilang apa. Kenapa dia bilang dia bisa begitu? Itu karena pengaruh lingkungan. Siapa lingkungan kita yang paling dekat? Kalau di jalan, lingkungan kita yang dekat adalah sesama pengendara. Lah ini ketemulah. Jadi kalau kawan kita di sesama pengendara itu tidak baik, maka kita akan terpengaruh tadi itu menjadi orang yang tidak baik. Maka sebaiknya bagaimana kawan?
ya janganlah kita menandingi orang di jalan. Sudahlah kita berjalan dengan sopan, dengan penuh. Baliklah begini Mbak Ayu. Kalau kita dipepet orang nggak enak, nah itu jadikan ilmu. Mepet. Oh, saya jangan mepet orang kalau begitu. Kalau kita ini digarai orang di jalan, diserobot apa segala macam nggak enak, ya kembalikan kepada diri kita. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberitahu kepada saya bahwa orang diperlakukan seperti ini itu nggak senang. Terima kasih ya Allah, berarti aku juga tidak akan melakukan itu. Ngomongin itu loh Mbak Ayu yang penting. Ya, jadi maka kawan, semua yang ada di sekelilingan kita itu menjadi kawan kita di jalan. Tapi ingatlah, kalau kondisinya tidak baik, ambillah yang baik. Jadikan itu semua doa, yaitu ya Allah terima kasih Engkau melatih aku lagi untuk sabar. Ya Allah terima kasih Engkau ternyata melatih aku untuk tidak berbuat seperti orang itu. Tanpa begitu kawan, maka hati kita akan gelap. Dan semoga dialog fajar ini mencerahkan hati kita, dan akhirnya tak ada di perjalanan yang macet itu kecuali adalah kawan kita semuanya. Tak ada ya kita yang sedih, terlambat di jalan, sama-sama keburu-keburu, kecuali kita juga sesama kawan kita semuanya, saudara kita semuanya. Itulah ajaran agama kita. Semoga Allah memudahkan cita-cita kita ini. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Termasuk jadi kawan perjalanan ya Ustadz, dialog fajar ini Ustadz. Insya Allah bisa memandu nanti. Ya insya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian dialog fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.